Di buku pertama yang berjudul Catatan untuk Emak yang diawali dengan di sebuah pedukuhan di Dukuh Paruk, ketika musim kemarau yang panjang, terdapat 3 anak laki-laki bernama Rasus, Warta, dan Darsun yang sedang menggembala kambing-kambingnya. Lalu ketiga anak laki-laki itu pergi ke tempat di mana mereka sering bermain dan mereka mendapatkan Serintil yang sedang mendendang lagu ronggeng. Ia adalah anak dari pasangan suami istri Santai, yaitu pengolah tempe bongkrek yang membuat warga Dukuh Paruk keracunan selama bertahun-tahun silam. Lalu ketiga anak laki-laki itu meminta Serintil untuk menari dengan diiringi musik yang dibuat oleh Rasus dan kedua temannya yang menirukan suara gong, calung, dan gendang. Lalu dengan diam-diam Sakaria melihat Serintil, cucunya yang sedang menari bersama 3 anak laki-laki itu. Lalu Sakaria membawa Serintil ke pasangan suami istri Kartareja, yaitu seorang dukun ronggeng ternama. Tujuan dibawanya Serintil yaitu untuk diasuh untuk dijadikan seorang ronggeng. Kabar munculnya ronggeng baru setelah belasan tahun membuat warga Dukuh Paruk menjadi sangat senang. Namun untuk menjadi seorang ronggeng, Serintil harus melewati beberapa tahapan, seperti harus menari beberapa ronde di setiap malam, mandi kembang di kuburan Cisicamanggala, dan mengadakan acara buka kelambu, yang dimana artinya Serintil harus menyerahkan keperawanannya kepada seorang pria yang telah memenuhi syarat yang telah diajukan. Mendengar hal tersebut, Rasus tidak rela Serintil harus melakukan hal tersebut, dan akhirnya Rasus memilih untuk meninggalkan Dukuh Paruk dan menuju Pasar Dawan, yang dimana ia menjadi buruh pengupas ubi kayu. Namun ternyata Pasar Dawan itu sering mengalami perampokan dan pembunuhan, sehingga Rasus harus berpindah-pindah tempat bersama sekelompok tentara di bawah pimpinan Sersan Slamet. Beberapa hari kemudian, Rasus diangkat menjadi tombang untuk memenuhi kebutuhan para tentara. Namun karena jumlah anggota yang terbatas, Rasus terpaksa menjadi anggota satuan karena beberapa di kampung terjadi perampokan dan pembunuhan, sehingga Rasus terpaksa menjadi anggota satuan. Setelah Rasus dan sekelompok tentara itu pergi ke kampung tersebut, ketika para tentara sibuk untuk mengusir sekelompok perampok, takdir mempertemukan Rasus dan Serintil kembali. Setelah beberapa hari mereka menghabiskan waktu untuk berdua, tidak lama Serintil menyediakan diri untuk menjadi istri Rasus. Namun Rasus menolak karena ia tahu hal itu tidak mungkin terjadi. Keesokan harinya, Rasus pergi meninggalkan Dukuh Paruk untuk selamanya, dan ia merelakan cintanya kepada Serintil seutuhnya. Di buku kedua ini berjudul Lintang Membungkus Dini Hari, diawali dengan Serintil yang mendapati dirinya hanya seorang diri di kamar. Ia langsung bertanya kepada nenek Rasus kemana Rasus pergi. Namun nenek Rasus tidak mengetahui di mana keberadaan Rasus. Akhirnya Serintil memutuskan untuk mencari Rasus di setiap sudut di Dukuh Paruk. Namun dia tidak menemukan Rasus dimanapun. Sampai akhirnya ia berdiri di pematang sawah sembari menatap dawan yang jauh berada di seberang persawahan. Di sana pun ia menyadari bahwa Rasus telah pergi tanpa pamit darinya. Di sana untuk pertama kalinya seorang ronggeng bernama Serintil itu menangis. Setelah hari itu, Serintil lebih banyak menghabiskan hari-harinya bermain bersama dengan anak-anak di depan. Ia pun menolak untuk naik pentas, sampai suatu hari ia mendengar motor Martusi. Martusi ini merupakan seorang pemilik perkebunan karet tanah kaling yang tentunya datang untuk bertemu dengan Serintil. Karena mendengar suara motor itu, akhirnya Serintil pergi untuk tidak menemui Martusi. Ia pergi ke pemakaman Cisicamanggala dan hanya diam sendiri di sana. Tak berapa lama, Nyai Kartareja pun datang untuk menjemput Serintil. Awalnya Serintil memang mengiyakan, ia ingin pulang dan menemui Martusi. Namun setelah Nyai Kartareja kembali ke rumahnya dan meninggalkan Serintil, ternyata Serintil berniat untuk pergi dari Martusi dan tidak mendatanginya. Akhirnya Serintil pergi ke Pasar Dawan. Di sana ia menghabiskan sepanjang hari dengan mengobrol, ia tawari makan, dan pada akhirnya tertidur. Ia pun terbangun setelah mendengar musik yang dimainkan oleh pemain musik yang berada di Pasar Dawan. Saat itu ia tidak tertarik kepada permainan musik itu, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Tak berapa jauh dari gerbang masuk Pasar Dawan, ia bertemu dengan Kopral Pujo. Dan saat mengobrol dengan Kopral Pujo, akhirnya ia mengetahui fakta bahwa Rasus telah pergi ke markas batalion bersama dengan Sersan Slamet untuk menempuh pendidikan agar bisa menjadi tentara sesungguhnya. Di sana Serintil kecewa dan akhirnya ia kembali ke Pasar Dawan dan tidak ingin pulang. Dan di sisi lain, Nyai Kartareja pun melaporkan kepada Nyai Sakaria bahwa Serintil pergi tanpa pamit.
Setelah itu Nyai Sakaria pun menyusul Selintil ke pasar Daluan dan mereka pun bertemu sampai akhirnya Nyai Sakaria membujuk Selintil untuk bisa pulang. Akhirnya mereka pulang saat matahari terbenam dan sampai di Dukuh Paruk saat malam hari. Setelah pulang dari pasar Daluan, akhirnya Selintil memutuskan untuk tidur di rumah kakeknya. Keesokan harinya, Tampi berniat untuk datang ke rumah Sakaria bersama dengan anaknya yang masih balita yang bernama Goder. Ia datang dengan maksud untuk membawakan pisang untuk Selintil. Setelah melihat Goder, Selintil menjadi lebih bersemangat karena memang Selintil ingin menjadi seorang ibu. Lalu setelah hari itu, ia lebih banyak menghabiskan hari-harinya dengan merawat dan bermain bersama Goder. Lalu suatu hari, Marsusi datang kembali ke Dukuh Paruk untuk menemui Selintil. Nyai Kartarja pun datangi Selintil yang tengah berada di rumah Sakaria. Selintil pun menerima ajakan Nyai Kartarja, meskipun ia sembari menggendong Goder bersamanya untuk datang ke rumah Kartarja. Lalu di sana Selintil menidurkan Goder di sebuah kamar. Mereka pun memberikan kesempatan kepada Selintil dan juga Marsusi untuk mengobrol bersama. Marsusi yang memberikan tawaran kepada Selintil untuk ikut bersamanya berkeliling menaiki motor dengan imbalan memberikan Selintil sebuah kalung dengan berlian. Namun mengejutkannya, Selintil justru malah menolak tawaran tersebut sampai akhirnya membuat Marsusi marah dan akhirnya ia pergi begitu saja dari Dukuh Paruk. Lalu Selintil pun membawa Goder dari kamar dan segera pulang ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ternyata Tampi sudah menunggu agar Goder ia bawa pulang karena seharian Tampi tidak bersama dengan Goder. Namun Selintil meminta kepada Tampi untuk terus bersama Goder. Dan malam itu pun mereka tidur bersama. Selintil sepanjang malam hanya menatap wajah Goder dan ia terus terbayang-bayang oleh Rasus. Lalu sampai pagi hari, saat matahari akan terbit, Selintil mulai terlelap. Namun sayangnya Goder justru malah merengek meminta susu kepada Selintil sampai akhirnya Selintil tidak jadi lagi tidur. Selintil pun lebih banyak menghabiskan hari-harinya di rumah kakeknya Sakaria. Sampai pada suatu hari, pegawai dari kecamatan bernama Pak Ranu datang membawa sebuah undangan agar Selintil bisa meronggeng di malam Agustusan. Pada awalnya Selintil menolak, namun Pak Ranu tak tinggal diam. Ia justru mengancam kalau ini adalah perintah dari pemerintah. Kalau Selintil menolak, maka akan terjadi sesuatu kepada mereka. Setelah dipikir-pikir kembali, akhirnya Selintil pun menurut dan menyetujui kalau ia akan tampil di malam Agustusan. Dan di sisi lain, Marsusi yang sudah memiliki dendam yang begitu besar kepada Selintil akhirnya mendatangi dukun untuk balas dendam. Ia pada awalnya memang ingin menghilangkan nyawa Selintil, namun dukun tersebut justru berbicara kepada Marsusi bahwa itu tidak setimpal dengan apa yang ia dapatkan. Hal yang setimpal agar Marsusi merasa puas tentunya dengan mempermalukan Selintil seperti Selintil mempermalukan dia saat itu. Dan akhirnya Marsusi pun setuju. Tibalah di malam Agustusan saat Selintil tampil meronggeng kembali. Ia dengan semangat karena ia memiliki dendam juga kepada Rasus. Ia ingin membuktikan bahwa Rasus akan menyesal setelah meninggalkan dia dengan cuma-cuma seperti itu. Dan di malam saat tampil, benar saja Marsusi memberikan guna-guna kepada Selintil dan penampilan ronggengnya pun tidak berjalan lancar. Selintil sempat pingsan beberapa kali, tak sadarkan diri, sampai akhirnya pentas itu dihentikan. Kartarja yang sudah merasa aneh, akhirnya menemukan siapa pelaku dari orang yang menjahili Selintil saat tampil meronggeng. Akhirnya ia pun berbincang dengan Kartarja dan juga ia mendapatkan sebuah kesepakatan bahwa Kartarja tidak akan melakukan hal itu lagi. Akhirnya di menjelang pagi hari, anggota-anggota dari Ronggeng Dukuh Paruk memutuskan untuk pulang ke Dukuh Paruk. Tak berapa lama setelah Selintil tampil meronggeng di malam Agustusan, Sentika yang merupakan pemilik kebun singkong yang amat sangat luas datang untuk menemui Selintil dengan maksud untuk mengajak Selintil agar ia bisa tampil di acaranya untuk meronggeng dan juga menjadi seorang gowok. Gowok ini merupakan seorang perempuan yang mana akan mengajarkan seorang laki-laki bagaimana caranya hidup di rumah tangga. Pada awalnya Selintil memang mengiyakan untuk tawaran menjadi seorang ronggeng, namun untuk menjadi gowok ia bilang bahwa ia akan memutuskan saat sudah berada di rumah Sentika. Seminggu kemudian setelah kedatangan Sentika ke Dukuh Paruk, akhirnya kelompok ronggeng dari Dukuh Paruk ini pergi untuk menemui Sentika di rumahnya. Nah, mereka amat sangat disambut saat mereka baru sampai di rumah Sentika.
Dan hari itu juga Serintil langsung melihat bagaimana Waras dan siapa itu Waras. Lalu setelah itu malamnya Serintil meronggeng dengan amat sangat ceria dan ia pun menerima permintaan untuk menjadi seorang guru. Bukan tanpa alasan, namun Serintil ingin membantu Waras agar ia bisa kembali menjadi seorang yang utuh atau lelaki yang utuh, karena Waras ini memiliki keterbelakangan mental. Namun setelah seminggu menjadi seorang guru dan tinggal bersama Waras, sayangnya Serintil gagal untuk mengembalikan kelelakian Waras. Sampai akhirnya Serintil pun memutuskan untuk kembali ke Dukuh Paruk dan meninggalkan Waras dengan perasaan menyesal dan juga tentunya ia sedih karena tidak bisa membantu Waras. Tibalah di tahun 1964. Saat paceklik melanda, Serintil justru lebih sering tampil meronggeng, namun bukan untuk menghibur warga Dukuh Paruk, tapi ia lebih sering tampil meronggeng di rapat-rapat umum dan acara-acara politik. Dan di acara-acara itulah kelompok ranting Dukuh Paruk bertemu dengan Pak Bakar. Lama-kelamaan saat Serintil lebih sering tampil meronggeng di rapat-rapat umum, banyak terjadi kekacauan dan kegaduhan, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Kartarja dan Sakarya yang menyadari bahwa hal ini bukanlah hal yang benar, akhirnya menolak permintaan Pak Bakar pada suatu hari. Saat menolak, Pak Bakar awalnya memang mengiyakan, namun tak berapa lama setelah itu, makam keramat Ki Seca-Menggala tiba-tiba porak-poranda dan hancur. Awalnya Kartarja memang berpikir bahwa Pak Bakar lah yang melakukan hal itu, namun pintarnya Pak Bakar, ia justru mengadu domba dan justru menyimpan sebuah caping hijau di antara porak-poranda makam Ki Seca-Menggala. Sampai akhirnya warga Dukuh Paruk ingin membalaskan dendam kepada orang yang telah menghancurkan makam Ki Seca-Menggala, yaitu orang yang menggunakan topi caping hijau. Namun sayangnya hal itu justru menimbulkan kesalahpahaman di antara orang-orang Dukuh Paruk. Mereka justru malah melakukan balas dendam dengan kembali bersama Pak Bakar dan ikut serta dalam politik-politik yang dilakukan oleh Pak Bakar. Warga Dukuh Paruk atau kelompok orang Dukuh Paruk ini sudah tidak peduli akan kegaduhan dan keributan yang terjadi meskipun menimbulkan korban jiwa. Lalu tahun 1965, di mana saat itu kabar-kabar pembunuhan pejabat-pejabat negara tersebar kemana-mana sampai ke Dukuh Paruk. Katanya bahwa pembunuhan-pembunuhan itu terjadi karena kelompok-kelompok seperti Pak Bakar ini. Warga Dukuh Paruk pun akhirnya mempertanyakan hal itu kepada Pak Bakar. Namun Pak Bakar tidak kunjung memberikan jawaban kepada mereka. Sampai pada awal tahun 1966, kegaduhan semakin terjadi dan semakin ricuh. Itu terjadi di mana-mana sampai ke Pasar Dawan dan juga ke Dukuh Paruk. Sampai suatu malam, Dukuh Paruk pun dikepung oleh orang-orang tak dikenal. Akhirnya warga-warga pun panik dan mereka sibuk membunyikan kentungan dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang asing itu pergi begitu saja dari Dukuh Paruk. Besok paginya, Serintil memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan juga Kartarja ikut bersamanya. Mereka membawa harapan-harapan dari warga Dukuh Paruk yang mereka berharap bahwa polisi akan menemukan orang-orang asing tersebut dan juga mengamankan Dukuh Paruk karena mereka tidak bersalah. Namun setelah sampai di kantor polisi, justru mengejutkannya Serintil mendapatkan surat tahanan karena ia dianggap telah terkait dengan kegaduhan-kegaduhan yang terjadi selama beberapa tahun. Begitu juga dengan kelompok ranting yang lain, mereka pun ikut turut ditahan. Mereka tidak tahu apa alasan mereka ditahan dan mereka hanya pasrah karena memang mereka terkejut dan mereka bingung apa yang sebenarnya terjadi. Sampai pada akhirnya Serintil ditahan selama 2 tahun meskipun yang lain seperti Sakarya, Kartarja, Sakum, dan yang lainnya itu hanya ditahan sekitar beberapa minggu saja. Dan saat Serintil ditahan, Dukuh Paruk malam itu juga dibakar habis-habisan oleh orang tak dikenal. Rumah-rumah pun rata seperti tanah dan ya Dukuh Paruk sudah berubah seperti dari yang Serintil kenal sebelumnya. Saya akan menjelaskan buku ketiga yang berjudul Jenderal Biangala. Setelah bertahun-tahun dalam tahanan, Serintil akhirnya dibebaskan. Namun kebebasan itu tidak serta-merta membawa kebahagiaan. Serintil merasa kehilangan identitasnya sebagai ronggeng, sesuatu yang dulu menjadi kebanggaannya dan kebanggaan Dukuh Paruk. Ia kembali ke desa, tetapi mendapati bahwa Dukuh Paruk telah berubah. Tradisi yang dulu dijunjung tinggi, kini mulai memudar, dan orang-orang di desa mulai menjauh darinya karena stigma sebagai mantan tahanan politik. Dalam kebingungannya, Serintil bertemu kembali dengan Rasus, lelaki yang pernah mencintainya
dan meninggalkan Dukuh Paruk untuk bergabung dengan militer. Namun, pertemuan mereka tidak membawa kebahagiaan seperti yang diharapkan. Rasus yang telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan baru merasa terjebak antara perasaannya terhadap Serintil dan kewajibannya sebagai aparat negara. Serintil yang masih merindukan kebebasan dan pendekatan dengan Rasus berharap mereka bisa bersama. Namun Rasus merasa bahwa kehidupannya kini telah tak lagi sejalan dengan Serintil. Perbedaan nasib dan pengalaman hidup membuat hubungan mereka sulit untuk kembali seperti dulu. Menyadari bahwa ia tidak bisa kembali menjadi ronggeng dan tidak bisa bersama Rasus, Serintil mulai mencari cara untuk membangun kehidupan baru. Ia berusaha untuk menemukan kedamaian dengan masa lalunya dan menerima kenyataan bahwa dunia telah berubah. Dalam proses ini, Serintil menghadapi berbagai tantangan, termasuk pandangan masyarakat terhadap dirinya dan kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan yang tidak lagi berpusat pada kesenian ronggeng. Meski demikian, ia tetap berusaha mencari kebahagiaan dan makna hidup di tengah keterasingan yang ia rasakan. Di penghujung novel, Serintil akhirnya memahami bahwa hidup tak selalu mengikuti apa yang dia inginkan. Ia menerima kenyataan bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa dirancang. Dengan segala luka dan pengalaman yang kini telah ia lalui, Serintil berusaha melangkah maju dan mencari cahaya baru dalam kehidupannya, seperti lentera yang menerangi jalan di tengah kegelapan.